Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh melewati hari-hari kita dengan baik karena dengan kasih Allah yang luar biasa di dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu sepanjang hari, sepanjang waktu. Tuhan membela kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Ini setiap hati kami Tuhan, biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau memberikan pujian, kami mau memberikan persembahan, pujian, biarlah semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Pimpin ibadah live streaming ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap mereka, kuota mereka, supaya hari-hari mereka penuh dengan ucapan syukur. Kami berdoa, mengucap syukur, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita pujikan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ini hati kami Tuhan.
merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di hadapan tahta-Mu, rendahkan diri ku menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Sujud di hadapan tahta-Mu, rendahkan diri ku menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Yesua, Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesua, Hamasia,
merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Biar setiap hati kami semakin melekat di hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu selalu memenuhi hati kami, memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar setiap hati kami melekat pada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan
kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Sorak-sorai buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada firman kebenaran dan inilah kesempatan renungan firman yang saya ingin sampaikan, mengamati kehidupan Yusuf. Saudara, orang yang mengamati kehidupan Yusuf tentu akan memperoleh pelajaran-pelajaran yang baik. Saudara, saya melihat kehidupan Yusuf, kehidupan yang spesial. Dia anak yang lahir di usia orang tuanya yang sudah tua. Dia menjadi kesayangan orang tuanya karena memang mempunyai perangai yang bagus sekali. Nah, saudara, kita melihat ternyata Yusuf yang diberikan mimpi, artinya apa saudara? Dia diberkati lebih dari seisi rumahnya. Saudara, tidak pernah terpikirkan ada satu keluarga yang tiba-tiba mempunyai anak seperti Yusuf, saudara ya. Bagus perangai hatinya, sikapnya bagus, tubuhnya tentu juga bertumbuh dengan bagus begitu ya. Ternyata adalah pilihan Allah. Saudara, namun di tengah-tengah pilihan Allah seperti itu, saudara, kita melihat perjalanan hidupnya yang tidak mudah. Saudara, siapapun kita tentu kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi Yusuf. Namun kita melihat rancangan Tuhan indah dalam Yusuf ternyata memetik banyak hikmah untuk menuntun kita kepada Tuhan dan firman kebenaran. Saudara, kita belajar yang pertama, Yusuf diberkati lebih dari saudara-saudaranya. Saudara, pakaian yang indah itu membuktikan ya, itu yang pertama. Dan dia selalu disertai oleh Tuhan sehingga kemanapun dia pergi, itu Tuhan memberkati dia luar biasa, saudara. Kemudian kita melihat bagian yang kedua, Yusuf diberkati secara rohani, saudara. Keputusan-keputusan hidup seseorang, saudara, itu pasti satu kali mengalami apa yang dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidup berkenan kepadanya. Jadi ada next level, ada penetapan peningkatan yang dari Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, Yusuf menjadi berkat. Saudara, mari kita melihat banyak sekali anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini diberkati tetapi berhenti di berkat, saudara. Tidak mengejar berkat rohani. Kalaupun mengalami berkat rohani dan dipakai luar biasa, bahkan diberkati berkali lipat, saudara, tidak menjadi berkat. Saudara, kita melihat ada satu proses, ada kendala-kendala yang memang harus betul-betul bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita melewatinya, bagaimana sampai Tuhan katakan engkau lebih dari pemenang. Saudara, inilah keunikannya kalau kita mengamati kehidupan Yusuf dan dari sana kita memperoleh banyak pelajaran-pelajaran sehingga kita pun akan dipakai bukan menjadi Yusuf tetapi menjadi pribadi masing-masing yang benar-benar menyelesaikan panggilan dan hidup bagi kemuliaan Allah. Saudara, mari kita melihatnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang sejak Yusuf memperoleh mimpi. Saudara, kita tahu itu awal berkat di mana Yusuf akan melihat berkat-berkat berikutnya justru lewat mimpi itu. Nah saudara, mimpi itu karunia. Saya yakin semua anak-anak Tuhan yang bertobat, memberi diri dibaptis, kemudian dipenuhi Roh Kudus pasti punya karunia, saudara. Karunia-karunia inilah yang akan membuat dia masuk dalam proses Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya yakin karunia yang Tuhan berikan itu ada tujuan, seperti juga Yusuf. Walaupun dia dijuluki tukang mimpi, saudara, tetapi justru lewat mimpi-mimpi ini Allah akan membuktikan kemuliaannya. Saudara, ejekan, olokan, hinaan
pandangan rendah seseorang terhadap kita tentang karunia Allah, jangan sekali-kali dipendam, jangan sekali-kali diremehkan. Karena mungkin lewat itu proses sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan proses yang terus membentuk kita, pasti Tuhan yang berhasil atas hidup kita, bukan kita. Itu yang kita pelajari, sebab itu kenapa kita mengamati kehidupan Yusuf. Saudara, kita melihat proses yang dialami Yusuf itu adalah dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan akibat dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf dijual. Saudara, sampai ke Mesir dan menjadi budak. Saudara, kalau kita lihat sebuah mimpi yang begitu indahnya, saudara, tiba-tiba kita melihat bahwa yang terjadi adalah kebalikannya, saudara. Nah, kalau mimpi itu betul-betul saudara kita terima, kita amati, cermati, wah itu betul-betul dari Tuhan. Tetapi kok justru sebaliknya saudara, tidak mengalami sukacita, tetapi penderitaan demi penderitaan, persoalan demi persoalan. Saudara, kalau kita melihat hal seperti ini, pasti hati kita menjadi tawar saudara. Dan kemudian kita berpikir bahwa lah kok yang terjadi seperti ini, apa Tuhan salah ya kira-kira? Enggak saudara. Sejak dibenci oleh saudaranya, Yusuf nyaris dibunuh, dibuang ke dalam sumur, diambil oleh orang-orang Midian. Kemudian saudara, dia dijual sebagai budak. Itu ternyata bukan apa-apa. Saudara, ingat hari ini problem, persoalan, permasalahan yang kita hadapi itu bukan apa-apa saudara. Karena apa? Mari kita bawa kehidupan kita dengan satu koneksi ilahi yang dikatakan divine connection. Saudara, dalam setiap langkah kita belajar untuk terus punya koneksi dengan Bapa di sorga. Karena apa saudara? Buktinya sampai di rumah Potifar, maaf bukan di rumah Potifar, bekerja untuk Potifar, Yusuf itu dibedakan. Dibedakan oleh siapa? Allah. Allah yang bagaimana? Yang menyertai dia. Sehingga semua pekerjaannya, semua perhitungannya, semua yang mungkin ya saudara dirancangkan ke depan oleh Yusuf, itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sampai tuannya Potifar katakan, ya sudah kamu sekarang masuk ke dalam rumahku, urusi semua saudara. Nah, kita melihat di sini penyertaan Tuhan membuat Yusuf diberkati dan Potifar melihat bahwa Yusuf betul-betul adalah orang yang diberkati. Saudara, saya percaya dari tadi kita tidak melihat firman kebenaran ya. Saudara, mari kita melihat firman satu persatu gitu ya. Saudara, mungkin saya akan mengambilnya di bagian Yusuf di keluarga Potifar gitu ya. Saudara, terdapat di dalam kejadian ya, saya banyak melompat ya. Kejadian 39 ayat 2 sampai yang keempat saudara. Ini dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, Kejadian 39 ayat yang kedua, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf. Saudara, kita melihat seseorang yang diberkati itu bukan orang itu menyatakan ini aku disertai Tuhan, tidak. Tetapi berkat itu membuat orang lain menyaksikan Yusuf disertai Tuhan. Buktinya apa? Diberkati Tuhan. Nah saudara, saya yakin semua pergumulan demi pergumulan kita, kalau kita mempunyai roh yang rela dibentuk, ya saudara pasti satu kali akan menghasilkan Tuhan bekerja membela hidup kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus, kalau Allah di pihakku siapa lawanku. Saudara, sampai dikatakan kasih itu tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Saudara, hari ini jangan permasalahan, persoalan, tekanan hidup apapun, terlebih kesenangan, kesuksesan memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, kalau sampai
katakanlah berkat-berkat itu memisahkan kita dari kasih Allah, berarti penyertaan Tuhan berhenti di situ. Tidak akan pernah berlanjut. Saudara, kita melihat Yusuf sampai diangkat. Ketika dia diangkat sekalipun, saudara, dia tetap menaruh hormatnya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ketika istri Potifar membujuk dia dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, supaya dia tidur dengan istri Potifar. Tetapi Yusuf tetap takut akan Tuhan. Dan dia katakan walaupun semua diserahkan, tetapi tentang satu itu dia tidak kompromi. Saudara, ini artinya apa saudara? Yusuf tidak bersukacita, tidak takabur dengan jabatan yang diberikan oleh tuannya, yaitu Potifar, kekuasaan yang diberikan oleh tuannya Potifar, saudara. Kalau dia mau tentu dia bisa mengambil karena sudah diserahkan, saudara. Kekuasaan itu sudah diserahkan, tetapi Yusuf tetap hidup hormat kepada Tuhan. Saudara, apakah ketika kita diberkati Tuhan luar biasa, maaf kata, saudara, kita tidak memakai berkat itu untuk kedagingan-kedagingan kita, hawa nafsu kita. Saudara, karena apa? Itu semua pernah disinggung oleh Paulus, saudara. Misalnya Paulus katakan di dalam Galatia, pasal yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara, yang ditegur orang-orang Galatia, demikian bunyi teguran itu. Suratan Galatia pasal 3 ayat pertama, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Perhatikan ayat berikutnya, kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, kita melihat teguran ini, siapapun saudara, banyak orang-orang yang tadinya dengar Injil, punya iman, bersukacita mengalami Tuhan, problem proses hidupnya saudara, beban tekanan berat, dia jalani dengan sukacita, doa puasa oke, setia ikuti menara doa oke, ikuti doa malam, ikuti persekutuan doa. Rasanya kemana saja ada kesempatan di Injil diberitakan, di mana saja dia pasti datang. Karena apa saudara? Kerinduan dia untuk melihat iman, melihat kasih karunia, melihat mujizat. Saudara, tetapi orang-orang Galatia apa yang ditegurkan oleh Paulus saudara? Mereka katakan memulai dengan roh, mengakhiri kedagingan. Saudara, kenapa? Karena puas. Karena dianggap panggilannya untuk jadi bos di dunia ini. Panggilannya untuk hidup diberkati secara jasmani. Saudara, tidak demikian. Sebetulnya tidak demikian. Saudara, sebab itu Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, itu tidak boleh lepas dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Saudara, karena kita dipanggil, kita dipilih saudara. Dan Yusuf ini, kalau kita amati saudara, serangkaian ceritanya, kisahnya itu betul-betul kaya saudara. Kaya di dalam apa? Karya Tuhan penuh dalam hidupnya. Jadi rancangan Tuhan, mulai dia masih kecil, dia remaja saudara. Ketika dia dibuang, dibenci, dibuang ke sumur sampai dia dijual. Tuhan sangat diberi kesempatan oleh Yusuf untuk berkarya dalam hidup Yusuf. Saudara, ini tidak mudah. Saudara, maaf kata, banyak orang sungguh-sungguh di dalam kesukaran, kesulitan, tetapi ketika dia berhasil, maaf kata saudara, dia tidak belajar mencari Tuhan dan kerajaan Allah, tetapi dia membangun kerajaannya sendiri. Bahkan tidak sedikit yang selingkuh, mempunyai istri tidak cukup satu. Saudara, dan itu terus terjadi. Saudara, maaf kata tidak terkecuali, sampai di ladang Tuhan pun itu masih bisa terjadi. Saudara, kita melihat tentu Tuhan tidak diuntungkan. Yang diuntungkan adalah kedagingannya dia. Dan yang diuntungkan kelak, saudara, kalau orang-orang seperti ini tidak bertobat adalah kerajaan kegelapan. Saudara, dan saya dipanggil bukan masuk di dalam kegelapan. Bukan kompromi, bukan takabur saudara dengan berkat-berkat. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk terus menerus punya koneksi dengan Bapa di sorga. Lewat apa? Pembentukan. Lewat problem, lewat tantangan, lewat dosa, hawa nafsu, keinginan-keinginan manusia daging kita. Saudara, ingat dengan baik-baik. Itu selalu ada di sekeliling hidup kita. Dan mari kita belajar.
selalu katakan, Tuhan apa ini kehendak-Mu, apa ini rancangan-Mu. Saudara, dan kalau memang bukan jelas, bukan, jangan tanya-tanya Tuhan juga saudara. Sebab bagaimana Yusuf bergaul dengan Tuhan dalam kekudusan, lalu kompromi dengan istri Potifar. Saudara, dia enggak mau. Sebabnya dia lari. Saudara, cara satu-satunya adalah lari. Saudara, lari dari dosa, lari dari jerat nafsu jahat di dunia ini. Termasuk larilah dari diri keinginan-keinginan daging manusia lama kita. Saudara, dengan lari, saudara, memang sayang. Jubahnya itu, bajunya itu tertinggal dan bajunya jadi saksi, saudara. Untuk diputar balikkan, difitnahkan. Saudara, karena apa? Istri Potifar malu banget, saudara. Ditolak dengan hebat. Saudara, saya tahu itu berdampak bagi kehidupan Yusuf. Tetapi saudara, sekali lagi, ini Yusuf naik di level berikutnya. Saudara, padahal kenyataannya, saudara, dia masuk penjara. Saudara, hari ini kalau ada orang yang betul-betul menggantikan posisi Yusuf dan dia masih di penjara, saudara, saya yakin itu bukan sesuatu yang mudah sehingga kita katakan, oh enggak apa-apa, kamu nanti dipersiapkan menjadi orang nomor 2 di negara ini, di negara ini. Buru-buru berkata begitu, enggak mudah saudara. Tetapi ada satu penghiburan yang luar biasa. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Kejadian 39 ayat 21, saudara. Demikian bunyinya. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara, kita melihat apakah firman Tuhan salah menulis? Tidak. Saudara, orang yang disertai oleh Tuhan itu pasti ada buktinya. Buktinya apa saudara? Membuat Yusuf dikasih oleh Tuhan dan memperoleh kasih sayang dari kepala penjara itu. Saudara, saya yakin anak-anak Tuhan sebetulnya kalau masuk di dalam proses dan pembentukan itu bukan 100% beban yang berat. Enggak loh saudara. Sebab itu saya yakin apa yang dikatakan oleh Paulus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Saudara, dan pada waktunya Tuhan akan membukakan jalan sehingga engkau cakap menanggungnya. Saudara, Tuhan sudah menyertai, menopang, masih membukakan jalan supaya kita lebih pintar katanya saudara. Lebih cakap menanggungnya. Saudara, itu Tuhan. Bahkan saya berpikir Filipi juga menulis, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, tidak ada alasan kalau kita hidup di dalam poros atau sentral kehendak Tuhan, saudara, di mana Tuhan menyertai kita dan Tuhan membuat perkecualian dalam hidup kita. Saudara, ada dispensasi yang luar biasa. Karena itu saudara, orang-orang lain sampai mengatakan, wah Yusuf itu punya spirit of excellence. Roh yang luar biasa. Saudara, itu sebetulnya apa? Menjadi satu dengan Kristus. Saudara, orang-orang yang melepaskan diri dari hawa nafsu, saudara. Orang-orang yang mau betul-betul bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus menjadi satu roh. Saudara. Dan ini yang dialami oleh Yusuf. Allah mengasihi Yusuf. Tuhan Yesus mengasihi Yusuf. Dan kepala penjara itu juga mengasihi Yusuf. Saudara, ini bukti penyertaan. Baik dia di rumah keluarga Potifar. Bagaimana usaha dari Potifar diberkati lewat tangannya Yusuf. Sekarang di penjara pun Yusuf tetap ditandai disertai Allah. Saudara, sudahkah problem yang berat, tekanan hidup yang sedemikian membuat kita sadar? Loh, Tuhan menyertai kita, Tuhan memampukan kita dan cukup. Saudara, sehingga kita tidak perlu membalikkan fakta seolah-olah penderitaan begitu dahsyatnya, lalu Tuhan tidak ada bagian di situ. Oh enggak loh saudara. Kita enggak bisa membangga-banggakan apapun di dunia ini seolah-olah kita berjasa. Enggak, saudara, sama sekali tidak. Semua oleh kasih karunia. Bahkan itu kalau mau jujur Paulus ngomong dengan tepat. Ketika aku lemah, tidak berdaya, kuasamu bekerja sempurna. Sehingga dia bangga. Karena memang Tuhan katakan cukup kasih karuniaku padamu. Justru pada saat engkau tidak berdaya, kuasaku bekerja. Saudara lihat, jangan sampai iblis berhasil
ketika tekanan-tekanan dia buat, lalu kita membanggakan tekanan-tekanan. Saudara, membuat orang ngeri dan tidak melihat Tuhan, dan orang menjadi ketakutan dengan proses perjalanan hidup. Enggak seperti itu. Saudara, kalau kita mengamati kehidupan Yusuf, ada satu garis benang yang betul-betul di mana Tuhan tetap menopang dia, tetap mengasihi dia, sekalipun di dalam penjara. Saudara, kemudian kita melihat apa dampaknya kalau dia dikasihi Tuhan, disayangi oleh kepala penjara. Tentu kita baca ayat berikutnya, ayat 22 sampai 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya, dibuatnya Tuhan berhasil. Saudara, saya yakin sampai kapanpun, saudara, kita tidak bisa berhenti menunggu lalu tidak berbuat apa-apa. Tuhan tidak mau dengan hidup kita yang selalu berpangku tangan, gak mau. Sekalipun di penjara, saudara, ini hal yang luar biasa. Ternyata Yusuf itu tidak pernah berhenti bekerja. Dia selalu menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Dan dia bisa mempunyai banyak relasi sehingga akhirnya kepala penjara melihat, loh kok ada orang yang bisa memanage begini, ini. Bahkan orang-orang itu sampai diserahkan kepada Yusuf. Maaf kata, mungkin saudara, kalau kepada pemimpin-pemimpin yang lainnya, orang-orang di penjara enggak pernah menurut. Seperti nurut kepada Yusuf. Sampai akhirnya kepala penjara mengambil langkah, ya sudah diserahkan semua kepada Yusuf. Saudara, saya percaya walaupun tentu tidak semua, karena kita memang tidak ada bukti melihat itu, tetapi setidaknya Yusuf dipercaya oleh kepala penjara itu untuk mengurusi orang-orang di penjara juga. Dan semua yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saudara, di penjara bisa juga berkarya. Saudara, itu Tuhan. Saudara, yang dikatakan Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang menyertai kita. Saudara, artinya apa? Bangkit. Yuk, kalau kita mengamati Yusuf, dia enggak berhenti loh di penjara, enggak. Kemudian jadi orang stres, setengah gila, putus asa, kecewa, minta belas kasihan orang, lalu mengasihani diri. Enggak, Yusuf enggak seperti itu. Dia bisa berkarya, dia bisa menciptakan suasana, dia menciptakan keadaan, bukan hanya untuk kondusif dirinya, tetapi kebersamaan. Mungkin itu dikerjakan Yusuf. Saudara, ini sudah kelihatan ya bakat pemimpinnya, saudara. Dan saya melihat Yusuf betul-betul disertai Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Saudara, saya tahu ini tidak ada sukacita yang lain, saudara, kecuali betul-betul Yusuf itu dipercayakan, saudara ya. Saudara, kalau kita mengamati apa yang ditulis, bukti Tuhan itu mengatur segala sesuatu sampai Yusuf di penjara juga bukan suatu kebetulan, saudara. Mari kita melihatnya. Kejadian 40 ayat pertama sampai yang kelima, saudara. Mari kita melihatnya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, yang menahan mereka di dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti, Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Nah, saudara, kita lihat langsung ayatnya 14. Saudara, kita melihat, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Nah, saudara, kita melihat
Ringkas cerita saudara, baik juru minuman anggur maupun juru roti saudara, yang satu dibebaskan, yang satu digantung, itu merupakan satu ketetapan juga dari Tuhan. Kenapa? Yusuf menafsirkan mimpi dengan tujuan supaya segera Firaun menolong dia. Namun nampaknya itu dilupakan selama 2 tahun. Saudara, mengenai pertolongan saudara, memang semua orang membutuhkan pertolongan, tetapi waktu itu tidak bisa dipersingkat kalau bukan Tuhan saudara. Dan kita melihat Yusuf masih harus menunggu 2 tahun. Tetapi ringkas cerita saudara, Yusuf kembali diberkati. Karena apa? Tukang mimpi yang dinista, dibuang, akhirnya menjadi berkat. Bukan hanya bagi juru minuman, juru roti, tetapi pada akhirnya Firaun. Dan sekali lagi saudara, Yusuf diangkat dengan satu alasan. Dia adalah orang yang disertai Allah, dipenuhi oleh Allah. Saudara, kita melihat ini goalnya, semua orang senang ya. Saudara, sebab Yusuf menafsirkan mimpi, itu dari ketentuan Tuhan. Dan kita melihat usia dari 17 tahun kepada usia 30 tahun. 13 tahun bukan sesuatu yang mudah. Kejadian 41 ayat yang ke-16 saudara. Demikian bunyinya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara, kita melihat di sini Yusuf sebagai tukang tafsir mimpi tidak seolah-olah itu profesinya. Banyak orang memperoleh kasih karunia selalu menganggap itu profesinya, tetapi Yusuf tidak. Yusuf selalu mempunyai koneksi dengan Bapa di sorga, bahwa segala sesuatu Allah punya. Jadi Yusuf adalah seorang hamba. Ini bentuk berhasilnya Tuhan memproses kehidupan Yusuf untuk dia menjadi hamba. Saudara, sejauh mana seseorang diproses dan ditekan, sejauh itu dia dimuliakan dan ditinggikan. Saudara, sudahkah kita mengambil rupa seorang hamba? Saudara, kalau kita mengambil rupa seorang hamba, ingatlah Yesus juga demikian. Dia meninggalkan semua kemuliaan, kekuasaan, otoritas, ditinggalkan di dalam kerajaan surga. Dia mengambil rupa menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yang hari ini kembali kita akan rayakan dengan perjamuan kudus. Saudara, ini satu panutan yang luar biasa. Kita hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran, hamba-hamba yang menyampaikan berita Injil. Saudara, kita tidak boleh lupa itu. Saudara, bahwa pekerjaan kita itu bukan satu profesi seperti cara-cara dunia. Memang harus penuh dengan tanggung jawab sebagai seorang profesi, tetapi bukan semata-mata sumbernya kita, tapi sumbernya Allah. Sehingga segala sesuatu, baik pikiran, perkataan, niat hati, itu seolah-olah ingin menyatakan Allah, bukan dirinya sendiri. Nah, ini namanya hamba. Kalau tidak saudara, maka kita tidak bisa berhasil seperti Tuhan berhasil atas kehidupan Yusuf. Saudara, sedangkan ayat berikutnya, kita melihat saudara, Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ini artinya apa? Saudara dan saya, apapun yang kita hadapi, persoalkan dan lain sebagainya, jawaban, pertolongan, jalan keluar, itu Dia yang punya. Saudara, itu sebabnya mari kita ingat, segala sesuatu dari Tuhan, oleh karena Tuhan. Tetapi jangan lupa, kepada Tuhan dan bagi Tuhan itu kemuliaan, bukan bagi kita, saudara, tetapi bagi Tuhan. Banyak orang di dunia ini, saudara, sekalipun hamba Tuhan, biasanya berpikir bahwa berkunjung kepada seseorang, berdoa kepada seseorang, kemudian kita akan memperoleh imbalan kasih, persembahan kasih. Saudara, jangan pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Kita melakukan, mendoakan orang, menasihati orang dan lain sebagainya, itu dari Tuhan, oleh karena Tuhan. Dan kepada Tuhan, bagi Tuhan kemuliaan selama-lamanya. Saudara, entah saya diingatkan hal ini karena saya yakin saudara dan saya boleh tulus dan jujur melayani Tuhan. Saudara, orang-orang yang seperti ini pasti diperhitungkan oleh Tuhan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat
Ini yang dikatakan Firaun mengenai pribadi Yusuf setelah menafsirkan mimpinya mengenai bulir gandum yang kurus, kemudian ada bulir gandum yang gemuk, ada sapi yang gemuk, kemudian ada yang sapi yang kurus. Semua ditafsirkan mimpi itu oleh Yusuf, tetapi bagian ini kita tidak percakapkan ya saudara, tidak menafsirkan itu, tetapi kita fokus kepada pribadi Yusuf. Nah saudara, setelah itu semua selesai, apa yang diungkapkan oleh Firaun tentang pribadi Yusuf yang sudah dibentuk oleh Allah, kita melihat Kejadian 41 ayat 38 dan 46. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Karena Yusuf tidak menginginkan jabatan, dia ingin keluar aja dari penjara dan selesai urusannya. Saudara, dia tidak pernah bermimpi untuk menjadi sukses dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara, bersyukurnya di sini ya. Kalau Tuhan berhasil atas kehidupan seseorang, mimpi-mimpi tentang dunia itu bukan mimpinya. Saudara, itu hanya apa yang Tuhan beri sebagai kasih karunia. Sebab itu Yusuf tidak menawarkan dirinya untuk menjadi manajer, ahli dan lain sebagainya di Mesir, tentu tidak. Karena memang beda saudara, di Mesir itu sudah tertata dengan baik, raja dan semua punggawanya dan semua pekerja-pekerja yang sudah profesional, dan Yusuf hanya seorang tahanan. Saudara, ini indahnya Tuhan itu justru di situ. Seorang tahanan, seorang yang hina, seorang yang mungkin pendidikannya secara zaman itu saudara berbeda. Saudara, dia hanya seorang yang ada di dalam tangan pembentukan Tuhan saja. Tetapi Firaun mengakui, dari mana kita dapat orang seperti ini yang dipenuhi oleh roh Allah. Saudara, ayat yang ke-46. Saudara, demikianlah. Saya ngambil cuplik-cuplik ya saudara, poin-poinnya saja maksud saya. 41, pasal 41 ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudara, setelah dilantik, diberikan otoritas, dia langsung bekerja. Dia keliling seluruh Mesir. Saudara, kita melihat orang yang merindukan tampuk kepemimpinan itu hanya mimpi tentang sebuah tahta kedudukan. Tapi beda dengan Yusuf, dia langsung bekerja. Saudara, kita melihat seseorang yang ada di dalam tangan Tuhan, tahu, melihat jauh ke dalam kebenaran-kebenaran. Itu sebabnya mengamati kehidupan Yusuf adalah hal yang luar biasa. Saudara, saya mau sambung yang terakhir kali. Saudara, kita melihat Yusuf diberkati. Yusuf memperoleh kedudukan. Saudara, karena apa? Karena mengalami divine connection atau terus koneksi ilahinya membuat dia dipercaya bisa melayani saudara. Lewat talenta atau karunia mimpinya sampai semua boleh dijangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bagian yang kedua. Artinya saudara, diberkati dengan berkat jasmani tidak berhenti di situ. Dia kejar, cari berkat-berkat rohani sampai dia bisa menafsirkan mimpi. Itu adalah hal-hal yang rohani, saudara ya. Bukan spiritual seperti cara-cara dunia menafsirkan. Tetapi kasih karunia sorgawi tentang masa depan sebuah bangsa. Saudara, termasuk apa? Bangsa yang cikal bakal bangsa Israel 12 suku, karena anak-anaknya Yakub itu 12 orang. Dan kita melihat Yusuf mendahului mereka ke Mesir supaya dia jadi berkat bagi bangsanya, yaitu bangsa Israel. Saudara, dengan 12 suku. Saudara, apakah hal ini mudah? Tidak. Ternyata saudara, setelah dia diangkat dan dia bekerja keras, dia tidak bisa segera untuk pulang ketemu dengan bapaknya. Itu rencana Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita bisa memanage sesuatu, mengatur hari ini bekerja ini, besok begini, besok lusa santai-santai kita bisa ketemu dengan relasi, dengan teman, itu bisa diciptakan di dunia zaman modern. Tetapi dalam kehidupan Yusuf tidak demikian. Agendanya agenda sorga. Nah, itulah sebabnya kenapa kita mengamati kehidupan Yusuf. Saudara, ada satu ayat yang menarik di bagian yang ketiga ini, saudara. Kita melihat, saudara, Kejadian 41. Saya ambil poin-poinnya lagi. Ayat yang
ke-51, saudara. Demikian bunyinya, 51 dan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, ternyata lewat ayat ini baru kita ketemu ya. Kalau tadinya kita melihat, wah Yusuf itu sukacita, disertai Tuhan, jadi berkat. Rasanya bergelimang dengan kesuksesan-kesuksesan sampai dia memperoleh tampuk kepemimpinan orang dua di Mesir. Saudara, orang kedua di Mesir. Saudara, ternyata di dalam batin Yusuf yang paling dalam dan jauh, dia mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Dan kerinduannya kepada orang tuanya, kepada keluarganya, saudara. Saudara, hal ini tidak mudah. Saudara, banyak kali kita hanya berpikir gini, aduh Tuhan, kejamnya gitu ya, seolah-olah tidak melihat kesengsaraan kita, penderitaan kita. Oh enggak, saudara, Tuhan itu tidak seperti itu. Dia menciptakan kita, dia tahu persis keberadaan kita. Sebab itu ada satu ayat katakan, dia memelihara kita, roh, jiwa, tubuh sampai tidak bercacat celah. Yaitu sampai kedatangannya yang kedua. Saudara, ayat itu membuktikan apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf kalau kita amati. Saudara, ternyata setelah dia memperoleh kepemimpinan, dia menikah, saudara, dengan satu anak Imam Dion, saudara. Kemudian dia memperoleh dua anak. Yang pertama dikatakan Manasye, yang kedua Efraim. Saudara, kita lihat Manasye artinya apa, saudara? Orang yang melupakan, ini ya. Jadi lewat anak ini penderitaan, kepahitan, kesedihan di masa lalu sudah terlupakan oleh kelahiran anak pertamanya. Artinya ini satu hadiah, pemberian. Dan pemberian ini membuat kita lupa dengan masa lalu kita. Saudara, yakinlah satu kali batin kita yang sakit, yang menderita di dalam proses perjalanan pembentukan akan dihibur dengan satu hadiah yang kita nggak tahu, saudara. Belum tentu anak, saudara, saya nggak ngerti. Tetapi yang pasti Tuhan akan hapuskan itu semua sampai lupa, saudara. Saya pribadi, saya menerima banyak berkat-berkat sampai saya lupa dengan penderitaan saya. Di perjalanan pembentukan, di masa lalu yang penuh dengan tekanan, saudara, di masa lalu yang penuh dengan kesesakan, saudara, kalau mau hitung-hitungan pahit-pahit, saudara. Kalau mau hitung-hitungan menderita-menderita, saudara. Tetapi hadiah, kasih karunia, terutama hatinya Tuhan, saudara, itu seolah-olah pupus, saudara. Saya yakin, mungkin ya bagi Yusuf, saudara, menimang seorang anak gitu. Di situ tiba-tiba lukanya sembuh. Dan kerinduan akan orang tuanya, saudara, tiba-tiba terpupus karena dia menjadi orang tua yang bisa mengasihi anaknya. Itu hadiah-hadiah yang luar biasa untuk batin seseorang, saudara. Itu terjadi dalam kehidupan Yusuf, itu sebabnya dinamakan Manasye. Tuhan membuat dia lupa dengan kesengsaraannya, penderitaannya, kepahitan, kesusahan, kesesakan dan semua hal di masa lalunya dengan satu hadiah. Saudara, itu akan terjadi dalam kehidupan kita sebelum kita menjadi berkat. Saudara, pasti Tuhan akan membalut. Sebab itu Tuhan yang mengizinkan kita dilukai, kita akan dibalut. Diizinkan dirobohkan, akan dibangun. Itu Tuhan kita. Jangan pernah tawar hati mengikut Tuhan. Apalagi sampai di tengah jalan mutung gitu, saudara. Bangsa Israel itu sampai di tengah jalan, dia langsung berbalik meninggalkan Tuhan dan kembali ke Mesir. Saudara, Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Terus nantikan Tuhan. Sebab itu Mazmur berbicara tentang berbahagia orang yang menantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengamati firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan masih akan terus lanjutkan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Berikutnya, saudara, anak yang bernama Efraim. Efraim itu artinya berbuah. Saudara ingat, dikatakan Bethlehem Efrata, itu tempatnya Efraim. Saudara, itu tanah yang diberikan kepada Efraim. Saudara, apa yang terjadi dengan Efrata, saudara? Efraim, saudara. Oh, banyak peristiwa, saudara. Kita pernah melihat salah satu contoh di sana adalah Rahel. Sampai hari ini makamnya masih ada di sana. Rahel itu pernah berdoa betul-betul itu
minta anak saudara ya. Saudara akhirnya dapatkan Yusuf sama yang bungsu itu siapa ya Pak ya? Adiknya Yusuf, Benyamin. Yusuf sama Benyamin diberikan 2. Saudara itu Efrata. Ternyata Efraim saudara kembali memperoleh tanah ini bukan satu kebetulan. Kita melihat siapa saudara? Berikutnya Rut saudara. Yang akhirnya menikah dengan Boas dan punya anak bernama Obed yang menjadi bapak dari Isai dan kakek daripada Daud. Saudara, berbuah itu penting. Saudara, berbuah itu bukan berbicara tentang buah-buahan tanaman, saudara. Walaupun memang itu juga adalah berbuah. Berbuah di sini artinya reproduksi, saudara. Ada satu keturunan ilahi sampai di Bethlehem Efrata, tempat Yesus dilahirkan di sana. Saudara, ini merupakan satu rahasia ilahi, saudara. Karena ini hanya bisa diperoleh orang yang terus-menerus punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudara, karena apa? Akan melahirkan anak-anak ilahi. Saudara, saya yakin Paulus itu melahirkan Timotius dan walaupun yang lainnya juga banyak. Tetapi itu juga berbicara tentang berbuah. Kristus juga, saudara. Sebab itu imam waktu itu, Imam siapa? Kayafas, saudara, menubuatkan biji gandum itu harus jatuh dan mati. Setelah itu baru mengeluarkan tangkai dan berbulir. Saudara tahu, kematian Kristus itu membangkitkan 12 rasul itu. Salah satunya Paulus. Saudara, itu yang dikatakan berbuah. Saya yakin hari ini Tuhan ingin kita berbuah. Saudara, itu sebabnya harus pemberesan dulu. Bagaimana caranya? Allah yang mengerjakan dalam hidup kita sampai berbuah. Dan ketika berbuah, saudara ada 2 hal. Yusuf, saudara, tidak pernah membalas dendam. Sama sekali tidak. Pada akhirnya ketika saudara-saudaranya melihat bapaknya sudah mati, mereka datang menyembah Yusuf. Katakan, jadikan kami budak-budakmu. Tapi Yusuf katakan, tidak. Memang kamu merekah yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan merekah yang baik supaya terpelihara satu kehidupan bangsa. Saudara, kita lihat orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dalam hidupnya, dia akan tetap jadi berkat dengan ditaruh firman kebenaran dalam mulutnya. Sehingga Yusuf menenangkan semua saudaranya dan mereka hidup dalam kesejahteraan di Gosyen. Saudara, selama berapa? 430 tahun. Kemudian yang terakhir, saudara, ini kalau membuat seseorang betul-betul finishing well, saudara ya. Ini Yusuf memesankan tulang-tulangnya ketika mereka keluar harus dibawa ke tanah perjanjian. Saudara, saya tidak perpanjang firman kebenaran, tetapi ketika saya mengamati pribadi Yusuf, dia selalu punya divine connection. Entah ketika ada satu proses pembentukan, entah ketika dia diberkati, entah ketika dia menafsirkan mimpi-mimpi karena itu karunia-Nya dia. Bahkan ketika dia memperoleh tampuk kepemimpinan di Mesir sebagai orang kedua, saudara, Yusuf tidak pernah berhenti dari rancangan-rancangan Tuhan untuk memakai hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Karena Yusuf taat, hari ini Yusuf sudah menyelesaikan sampai garis akhir. Bagaimana dengan kita? Semoga firman kebenaran ini menjadi berkat. Mari kita berdoa dan mempersiapkan diri bagi perjamuan kudus. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu menyampaikan bagaimana mengamati kehidupan Yusuf, yaitu segala sesuatu dari Tuhan, oleh karena Tuhan, bagi Tuhan, kepada Tuhan, kemuliaan selama-lamanya. Tuhan, kami tahu sekali kami ada di tangan-Mu, kami tetap ada di dalam Engkau dan tidak seorang pun bisa melepaskan kami, kecuali kami undur. Sebab itu Tuhan, cengkram kami dengan kasih-Mu, cengkram kami dengan pengharapan iman, dan kami terus melangkah sampai kami menyelesaikan apa yang Kau maksudkan. Karena ada destiny dalam hidup kami, ada tujuan ilahi dalam hidup kami, sampai kami berbuah dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya perjalanan bersama Engkau memang nampaknya sulit, tetapi Engkau yang membuat kami mengalami lompatan-lompatan ilahi dan kami diberkati. Kami bersuka cita dan kami tahu Tuhan tetap Allah Immanuel ada dalam hidup ini. Buat kami diberkati dan kami menjadi berkat.
dan memuliakan Engkau. Semua akan terjadi digenapi satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kita akan siapkan perjamuan kudus masing-masing. Saudara yang di rumah, cari anggur dan roti. Kita betul-betul masuk ke dalam perjamuan kudus di minggu pertama bulan ini. Kita naikkan pujian Por la Via Dolorosa. Terima kasih Tuhan. Por la Via Dolorosa, saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipukul, dicambuk, dia melangkah menuju Kalvari. Por la Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Por la Via Dolorosa, saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipukul, dicambuk, dia melangkah menuju Kalvari. Por la Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darah yang menyucikan segenap manusia, yang dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Por la Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua.
Sungguh tidak seorang pun layak Tuhan, kalau bukan Engkau yang memberikan anugerah-Mu. Sebab itu kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih. Tidak ada kata-kata yang sepadan dengan pengorbanan-Mu, kemurahan kebaikan yang Kau telah beri kepada kami. Sebab itu pada pagi hari ini kami mau merayakan kembali, kami mau mengingat, bahkan lebih dari itu kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami angkat roti tinggi-tinggi bersama-sama. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Kami tahu inilah kesempatan untuk kami bersekutu dengan-Mu. Sebab seperti apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini kami mau bersekutu dengan anggur sebagai persembahan-Mu, yaitu darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pribadi mengucap syukur. Dengan iman katakan, engkau dijamah Tuhan, saya dijamah Tuhan, saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya dilepaskan, saya diikatkan dengan kekekalan yang dari Allah. Segala berkat-berkatnya mulai mengalir dalam hidup kita. Tubuh kita yang sakit dijamah sembuhkan. Kuasa ilahinya bekerja, tidak seorang pun yang bisa menahan. Segala kemurahan sedang terjadi dalam hidup kita. Terima itu semua, terima itu semua. Pagi ini hamba berdoa bagi mereka yang membawa persembahan perpuluhannya, baik berupa fisik, baik mereka yang transfer, baik mereka yang sedang menuju perjalanan ke tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau mengulurkan tangan, apapun yang dikerjakan Engkau yang membuat berhasil. Kami percaya firman kebenaran akan terjadi kepada anak-anak-Mu. Gereja-Mu akan melihat kemuliaan-Mu. Setiap keluarga akan melihat kasih karunia minta intinya turun bekerja atas kami. Sebab itu iman ini iman kami. Kami bawa persembahan perpuluhan dan kami perkatakan firman kebenaran mengenai perpuluhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita perkatakan firman kebenaran ini. 2, 3. Saya membawa seluruh persembahan perpuluhan ini ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan semesta alam, bahwa Tuhan akan membukakan bagi saya tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-berkatnya kepada saya sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagi saya belalang pelahap, supaya tidak dihabisinya hasil tanah usaha saya. Dan supaya jangan pohon anggur di padang usaha saya, jangan tidak berbuah tetapi berbuah lebat. Sebab sungguh dahsyat firman Tuhan alam. Dan semua ini saya yakini terjadi pada saya oleh anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, saya diberkati dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Saya diberkati dengan kreativitas, keberanian, kemampuan, dan kelimpahan. Saya diberkati dengan kemauan yang kuat, penguasaan diri, dan disiplin pribadi. Saya diberkati dengan keluarga yang luar biasa, teman-teman yang baik, kesehatan yang baik, dengan iman, perkenanan, dan kepuasan. Saya diberkati dengan kesuksesan, kekuatan ilahi, promosi, dan perlindungan ilahi. Saya diberkati dengan ketaatan hati dan gambar diri yang positif. Setiap kutuk dan perkataan negatif yang pernah diucapkan terhadap saya dipatahkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya diberkati di negeri ini, di kota ini,
pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan memberkati segala yang saya kerjakan menjadi sukses dan berhasil. Saya menyatakan bahwa saya adalah orang yang diberkati. Saya berterima kasih sebab semua ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami proklamirkan dan sesuatu terjadi dalam hidup kami sesuai dengan kekayaan, kemuliaan, kuasa anugerah yang Kau beri dan tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya minta Lucy tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan tolong setiap kami supaya kami menyiapkan hati setiap kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati Tuhan setiap apa yang ada pada kami. Kami yakin dan percaya setiap kami akan berbuah-buah dan menghasilkan berbuah yang lebat. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah saat hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita kembali, kita akhiri dengan berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa kita. Dengan iman kita terima dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Oleh kasih-Nya, oleh anugerah-Nya, oleh pertolongan dan mujizat-Nya, kita alami satu persatu, membawa kita makin cinta Tuhan. Terjadi mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom.